Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah untuk kelompok satu sudah jam 8.46 nih ya, tetapi belum ada yang hadir. Tidak masalah, mungkin sedang dalam perjalanan atau apa ya. Jadi baru dimulai saja penjelasannya. Nanti buat antum yang sudah luang bisa lihat rekamannya nanti di YouTube ya. Nanti linknya perlu dikirim di grup WhatsApp. Oke, di pertemuan sebelumnya kita sudah bahas paket 4 sampai nomor 11. Maka pada pertemuan ini akan kita lanjutkan ke soal nomor 12-nya. Ini soalnya, perhatikan gambar berikut. Titik-titik di bawah ini yang tidak dilalui oleh garis B. Baik, untuk jawab soal ini, pertama kita bisa menentukan persamaan garis B-nya. Ini ada garis A, kita bisa tahu persamaan garisnya karena dia melalui dua titik. Jadi kita bisa tahu persamaan garisnya dan kita bisa tahu gradiennya berapa. Kalau kita tahu gradiennya ini berapa, maka garis B bisa kita tentukan. Karena ini ada tanda bahwa dua garis ini saling tegak lurus. Artinya gradiennya bisa kita cari, kemudian mereka berpotongan di titik negatif 1,0, sehingga kita bisa mencari persamaan garis B ini dengan menggunakan rumus persamaan garis yang melalui sebuah titik dan gradiennya diketahui. Untuk yang pertama, kita pahami dulu yang ditanyakan di sini. Titik-titik di bawah ini yang tidak dilalui garis B. Ini kan garis B-nya. Kalau kita lihat yang nomor satu ini sudah bisa kita tentukan ya. Kalau yang ini udah pasti tidak melalui. Kenapa? Karena 1,0 posisinya di sini. Ya, sedangkan garisnya kan seperti ini. Sehingga yang ini udah tidak mungkin dilalui oleh garis. Sehingga yang nomor satu benar. Karena di sini yang ditanya yang tidak dilalui garis B gitu ya. Nah, sekarang untuk cek yang lain, kita bisa cek dengan menentukan dulu persamaan garis B-nya. Pertama kita tentukan gradien garis A. Ini melalui dua titik, ini artinya 0,2 ya. Nah, yang ini artinya 0,2, yang ini artinya negatif 1,0. Gitu. Nah, sehingga kita substitusikan angka-angka ini ke rumus gradien yang melalui dua titik, yaitu Y2 dikurangi 1 per X2 dikurang X1. Y2-nya misalkan yang ini, berarti 2 dikurang 0, 0 dikurang negatif 1. Sehingga gradiennya 2. Ini gradien garis A. Ingat, karena ini tegak lurus, maka gradien garis B negatif 1/2. Sehingga kita substitusikan nih gradien dan titik yang dilaluinya, yaitu negatif 1,0 ke rumus persamaan garis. Tinggal substitusikan saja angkanya. Y dikurang 0 sama dengan negatif 1/2 dikali X dikurang negatif 1. Sehingga Y sama dengan negatif 1/2 X, ini berarti dikurang 1/2. Kita kali dengan 2, sehingga menjadi 2Y sama dengan negatif X dikurang 1. Nah, sekarang kita buktikan 2, ini X-nya 2, Y-nya negatif 1. Pada saat disubstitusikan ke sini, hasilnya harus sama. Kalau hasilnya sama, berarti dia melalui garis B. Kalau hasilnya berbeda, maka dia tidak melalui garis B. Contoh ini 2 ya. Kan 2Y berarti 2 kali 2. Sorry, ini Y-nya negatif 1 ya. Berarti 2 kali negatif 1 kan negatif 2. Kemudian X-nya 2 nih. Berarti negatif 2 dikurang negatif 3 gitu ya. Maka ini tidak sama. Sehingga tidak dilalui ya. Garis titik 2, negatif 1 ini tidak dilalui oleh garis B. Berikutnya yang nomor 3 juga sama. Silahkan dicek. Ya, caranya seperti tadi. Jadi ini X-nya negatif 2, Y-nya 2. Berarti 2 kali 2 kan 4. Nah, kita cek yang nomor 3. Berarti yang pertamanya 4 di ruas kirinya. Sekarang di ruas kanannya negatif. Negatif berarti kan positif. 2 dikurang 1, 1. Ini juga tidak sama. Berarti tidak dilalui.
Kemudian 0, -5. Ini Y-nya 2 kali negatif 5 berarti negatif 10. Nah, X-nya 0 berarti ini negatif 1. Nah, berarti keempat garis ini ternyata tidak dilalui oleh garis B. Sehingga jawabannya yang E. Gitu ya. Oke, nanti kalau lihat rekaman masih ada yang bingung, silakan japri aja ke Parudi ya. Berikutnya, soal nomor 13. Diketahui garis G melalui titik 0,2 dan mempunyai gradien 2. Nah, ini berarti garis G ini bisa kita tentukan persamaan garisnya. Tadi kan di soal sebelumnya juga sudah kita bahas. Ya, kalau melalui titik dan gradiennya diketahui, maka bisa kita tentukan persamaan garisnya. Ya, substitusikan ke sini, berarti Y dikurang ini. Y satunya yang ini nih, 2. M-nya ini 2. X satunya yang 0. Sehingga Y dikurang 2 sama dengan 2 dikali X dikurang 0. Maka Y sama dengan ini 2 kali X, 2X. Ini pindahkan. Berarti 2X ditambah 2. Nah, ini adalah persamaan garis G. Lihat pernyataan yang pertama. Di sini disebutkan garis G juga melalui titik 4,5. Nah, sama seperti soal sebelumnya. Kalau mau menentukan bahwa titik ini melalui garis G atau tidak, substitusikan saja ke persamaan. Ya, berarti ini X, ini Y. Nah, berarti ini kan 5. 2 kali 4, 8 tambah 2, 10. Nah, 5 dengan 10 kan beda. Maka dia tidak melalui titik 4,5. Sehingga pernyataan satu salah. Garis G sejajar dengan garis Y sama dengan 2X tambah 3. Oke, di pertemuan sebelumnya kita sudah bahas bahwa dua garis yang sejajar itu memiliki gradien yang sama. Sehingga kita cek saja, ini kan garis G memiliki gradien 2. Udah disebutkan di soal gitu kan. Tinggal kita cek garis yang ini nih, garis Y sama dengan 2X tambah 3. Dia gradiennya berapa? Ingat, kalau sudah dalam bentuk umum atau dalam bentuk Y sama dengan, maka koefisien X ini adalah gradiennya. Maka ini juga gradiennya 2. Artinya nilai gradiennya sama. Maka yang pernyataan nomor 2 ini betul. Karena gradiennya sudah sama. Sama-sama 2 gitu ya. Kemudian garis G tegak lurus dengan garis H. Oke, ini ada typo dikit. Baru diganti dulu bentar. Oke. Garis G tegak lurus dengan garis H yang melalui titik A 6,3 dan B 4,1. Oke, garis G tadi gradiennya 2. Sehingga pernyataan 3 ini akan betul, akan benar apabila nilai gradiennya negatif 1/2. Ingat ya, kalau tegak lurus kan kalau gradien yang pertamanya 2 berarti yang satunya lagi negatif 1/2. Kita hitung. Kita substitusikan ke rumusnya Y2 dikurangi Y1 per X2 dikurang X1. Berarti ini 3 dikurang 1 per 6 dikurang 4. Ini boleh juga nih 1 dikurang 3. Tapi harus mulai dari sini 4 dikurang 6. Jawabannya sama. Oke, sehingga gradien garis H-nya ternyata 1. Sedangkan kalau mau tegak lurus tadi gradiennya harus negatif 1/2. Sehingga pernyataan nomor 3 ini salah. Kemudian yang nomor 4, garis G berhimpit dengan garis 4X dikurang 2Y. Dikurang 6 sama dengan 0. Ingat tadi garis G itu ini kan. Nah, garis G kan yang ini. Ini boleh aja baru ditulis 2X, Y-nya pindahkan. Berarti 2X dikurang Y ditambah 2 sama dengan 0. Ya. Boleh ditulis dalam bentuk seperti ini. Nah, gimana cara menentukan garis yang berhimpit? Garis yang berhimpit itu tinggal kita kalikan saja di sini. Misalkan ini dikali 2, mau dikali 3, mau dikali 1/2, terserah deh mau dibagi. Pokoknya dikali atau dibagi dengan angka yang sama, maka persamaan garisnya itu akan berhimpit. Ya. Nah, sekarang kalau misalkan kita lihat di soal itu kan 4X dikurang 2Y
kurang 6. Nih kalau kita kali 2 nih, 2x kali 2 kan 4x. Negatif Y kali 2 negatif 2Y. 2 kali 2 harusnya 4 di sini. Sehingga pernyataan nomor 4 ini salah. Garis G berarti tidak berhimpit dengan garis yang ini. Ya, maka di sini yang benar hanya ada satu. Sehingga jawabannya yang B. Gitu ya. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Ini soal nomor 14, diketahui segi 4 ABCE seperti ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Jika sudut EDA 37, kita tulis dulu di sini 37. Maka sudut DBA berarti sudut B yang ini ya, dikurang sudut DAE yang ini. Nah, sudut DAE. Ini di soalnya ada siku-siku. Oke, sini baru dilupa nggak kemasukin di sini siku-sikunya. Ya, jadi di sini ada siku-siku artinya di segitiga siku-siku. Kalau ini kan berarti 90 derajat, maka ini 37, berarti ini 90 tinggal dikurang 37 untuk sudut A-nya. Nah, kemudian untuk menentukan sudut B, kita bisa melihat di sini ada sisi panjang sisi EA, maka kita bisa hitung AD dengan menggunakan teorema Pitagoras. Sehingga AD kita substitusikan 6 kuadrat, akar kuadrat dari 6 kuadrat tambah 8 kuadrat sama dengan 10. Yang BD juga sama. BD bisa kita tentukan dengan teorema Pitagoras. Berarti 26 kuadrat dikurang 24 kuadrat ternyata sama 10. Sehingga ini merupakan segitiga siku-siku sebetulnya. Ya. Jadi segitiga sama kaki maksudnya, mohon maaf. Jadi ini segitiga sama kaki sehingga sudutnya sama nih. Sudut ini kan 70, berarti sudut ini juga 70 gitu. Nah, tinggal sudut DAE tinggal kita hitung tadi 90 dikurang 37 gitu ya. Nah, setelah itu tinggal kita kurangkan. 70 dikurang 53 gitu. Maka jawabannya yang A. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Soal nomor 15. Oke, perhatikan gambar. BCD adalah segitiga sama kaki dengan BC sama dengan CD. Titik A terletak pada perpanjangan garis berapakah nilai X? Nah, sudutnya berapa ini ya? Putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 berikut cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut. P ditambah Q sama dengan 65. Nih, P ditambah Q sama dengan 65. Maka pernyataan 1 ini tidak cukup. Kenapa? Karena kita belum tahu P-nya berapa, Q-nya berapa gitu ya. Kalau kita udah tahu Q-nya berapa, kita bisa nentuin ini berapa, ini berapa. Ini juga bisa kita tentuin. Nah, artinya pernyataan 1 ini belum cukup untuk menjawab pertanyaan. Pernyataan 2 juga, kalau dia sendiri nggak cukup. Kan sama aja ini P sama Q gitu ya. Tetapi kalau pernyataan 1 dan pernyataan 2 kita gabung, maka kita bisa menentukan nilai P berapa, nilai Q berapa. Setelah kita tahu nilai P berapa, Q berapa, kita bisa menentukan sudut ini, sudut ini, sudut ini, termasuk sudut ini. Bisa kita tentukan. Oke? Sehingga jawaban soal ini adalah dua pernyataan bersama-sama cukup untuk menjawab pertanyaan. Kita tidak perlu menghitung sebetulnya ya untuk menjawab soal ini. Tapi kalau misalkan mau hitung pun silahkan. Ini perhitungannya sudah dibuatkan. Oke, 2 Q-nya 40, Q-nya 2 Q-nya 80, Q-nya 40. P-nya 25. Kemudian sudut CBD itu yang ini dengan sudut BDC itu tinggal 180 dikurang 40 kan tadi Q-nya 40. Nah, ini nih, Q-nya kan 40. Jadi karena ini tadi disebutkan segitiga sama kaki, maka sudut ini akan sama. Makanya 180 dikurang 40 dibagi 2 ngitungnya. Oke. Sehingga 70, sini 70, sini 70. Kalau di sini 70, berarti di sini 110. Nah, ini 110, ini 25, maka kita bisa menentukan nilai X gitu ya.
Oke. Sekali lagi untuk jawab soal ini, kalau kita sudah tahu, oh ini cukup, dua pernyataan bersama-sama cukup untuk menjawab pertanyaan, berarti udah jawabannya selesai, nggak perlu kita hitung. Tetapi kalau kita sedang belajar, tentu sah-sah saja kita pelajari caranya, cara menghitungnya gitu ya. Karena bisa jadi nanti di soal yang lain membutuhkan pemahaman perhitungan seperti ini. Oke, ini untuk paket 4 sudah selesai. Oke, jangan lupa di-subscribe channelnya. Dan sekarang kita lanjutkan ke paket 5-nya. Oke, baru diganti slide dulu. Sebentar. Oke, baik kita lanjutkan kembali ke paket 5. Bisa dicek di halaman 101. Iya, bisa dicek di halaman 101. Diketahui bangun datar sebagai berikut. Yang pertama ada segitiga sama sisi, ada lingkaran, ada layang-layang, ada jajar genjang. Yang tidak memiliki simetri lipat. Baik, yang dimaksud dengan simetri lipat itu seperti ini. Ini kan pertama ada segitiga sama sisi. Nah, ini bisa dilipat apa enggak? Ya. Nah, pada saat kita tarik garis tengahnya, ini yang disebut dengan sumbu simetri. Nah, ini kan bisa kita lipat sama gitu ya. Nah, ini yang disebut dengan simetri lipatnya. Nah, ini kan pertama ada satu. Kemudian bisa juga dari sini nih kita potongnya. Sumbu simetrinya di sini kita lipat. Bisa juga di sini. Sehingga segitiga sama sisi ini ada tiga simetri lipatnya. Dan sumbu simetrinya yang ini, yang garis merah. Kemudian yang lingkaran. Nah, yang lingkaran ini memiliki banyak simetri lipat. Ya, karena bisa di sini, bisa juga yang penting kita tahu titik pusatnya nih. Misalkan titik pusatnya di sini. Maka nah bisa seperti ini, bisa begini, bisa begini sehingga banyak ya. Tak hingga banyak sekali apa namanya simetri lipatnya. Kemudian layang-layang. Nah, layang-layang kan seperti ini, maka dia punya satu simetri lipat. Kalau jajar genjang baru dia tidak memiliki simetri lipat. Sehingga soal ini hanya 4 saja yang benar. Gitu ya. Baik, baru dilanjutkan ke soal berikutnya. Luas lingkaran A adalah 16 pi dan luas lingkaran B adalah 8 pi. Maka perbandingan jari-jari lingkaran A dan lingkaran B adalah, baik. Untuk menjawab soal ini tentu kita harus tahu rumus dari lingkaran itu sendiri. Ya, rumus lingkaran kan VR kuadrat. Sehingga luas lingkaran A sama dengan 16 pi, berarti VR A kuadrat sama dengan 16 pi. Ini untuk membedakan karena kita ada dua lingkaran. Ada jari-jari lingkaran A, ada jari-jari lingkaran B. Ya. Nah, ini kalau ini bisa kita bagi ya, V dibagi V. Jadi bisa kita coret. Kemudian RA kuadrat berarti kan 16 ya. Maka RA-nya 4. Gitu. Yang B juga sama, bisa kita hitung dengan cara yang sama. Luas lingkaran B sama dengan 8 pi, berarti VRB kuadrat sama dengan 8 pi. Ini bisa kita coret, sehingga RB kuadrat sama dengan 8. Nah, R-nya berarti akar dari 8. Nah, akar 8 itu
bisa kita ubah jadi akar 4 dikali akar 2. Nah, akar 4-nya kan 2, sehingga akar 8 bisa kita ubah menjadi 2 akar 2. Yang ditanya perbandingan jari-jari lingkaran A dan lingkaran B. Sehingga RA berbanding RB. Nah, kita substitusikan aja. Tadi kan RA-nya 4, RB-nya 2 akar 2. Nah, ini bisa kita bagi. 4 dibagi 2. Sehingga 2 per akar 2. Maka jawabannya yang B. Seperti itu. Baik, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Panjang sisi sebuah segitiga adalah X, Y, dan Z dengan X kurang dari Y kurang dari Z. Pernyataan yang benar adalah, oke. Sebuah segitiga itu bisa membentuk, ada 3 garis gitu ya. Tiga garis itu akan membentuk sebuah segitiga apabila jumlah dari dua sisi terpendeknya lebih besar dari sisi terpanjangnya. Nah, kita bisa lihat di sini. Ini sisi yang paling panjang berarti kan yang Z, ya. Sisi yang paling panjang nih yang Z, sehingga X ditambah Y itu akan lebih besar dari Z, ya. Kalau kita lihat di sini, X ditambah Y lebih besar dari Z itu nggak ada. Ini tinggal kita tambahkan kedua ruas dengan Z, ya, sehingga X tambah Y tambah Z lebih besar dari Z ditambah Z. Maka X tambah Y tambah Z lebih besar dari 2Z. Maka jawabannya yang A. Yang ini ya. Oke. Kalau mau dicek satu-satu nggak masalah nih. Diperhatikan gitu ya. Ini kan Y dikurangi X lebih besar dari Z. Y aja kurang dari Z. Ya kan? Ini lagi dikurangi sama X yang makin kecil. Nggak mungkin dia lebih besar dari Z kan gitu. Ini X dikurangi Y, X-nya kecil dikurangi Y itu negatif. Tetapi belum tentu jadi negatif Z. Kemudian X ditambah Y bukan sama ya, tapi harusnya lebih besar. Ini Y tambah X dengan X tambah Y sama saja. Nah, ini X tambah Y tambah Z kurang dari Z. Z sama dengan Z ditambah lagi dengan Y tambah X harusnya lebih besar gitu ya. Oke. Nah, tambahannya tentu X ditambah Z ini lebih besar dari Y. Karena Z-nya aja udah lebih besar dari Y. Apalagi ditambah dengan X. Termasuk Y ditambah Z juga sama akan lebih besar dari X gitu ya. Nah, ini tambahannya artinya segitiga itu kalau kita jumlahkan dua sisinya akan lebih panjang dari sisi lainnya. Gitu ya. Baik, berikutnya. Pada bidang XY, sebuah persegi 4 memiliki koordinat negatif 1,4, 7,4, 7, negatif 5, dan negatif 1, negatif 5. Berapakah luas segi 4 tersebut? Kita bisa buat gambar diagram kartesius. Setelah itu kita tentukan titik koordinatnya di mana. Karena ini angkanya kan kecil ya. Nah, sehingga ini negatif 1,4 caranya dari X ya, negatif 1,4. Ini titik pertemuannya, maka disinilah titik negatif 1,4. Kemudian ini 7,4 berarti di sini. Nah, kemudian 7, negatif 5 berarti ke bawah di sini. Kemudian negatif 1, negatif 5 berarti di sini. Ya. Sehingga kalau kita hubungkan titik-titiknya ini menjadi persegi panjang. Nah, dengan melihat gambar bisa hitung nih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti 9. Yang ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang ini 8. Atau seandainya angka-angkanya besar, untuk menentukan Y, ya lihat yang Y. Kemudian kurangkan. Contoh di sini kan yang Y 4, ini negatif 5. Berarti 4 dikurang negatif 5. Kan 9. Kemudian yang ini misalkan nih. Yang ini kan yang X, berarti kita lihat yang X. Negatif 1 dikurang 7, berarti negatif 8. Karena kita berbicara panjang, gunakan konsep nilai mutlak. Maka ini 8. Oke. Boleh dibalik dari sini. 7 dikurang negatif 1, nggak masalah. 8 gitu kan. Nah, sehingga ini luasnya tinggal kita kalikan. 8 kali 9, maka 72. Oke.
Ini untuk soal nomor 5 ya. Sekarang kita lanjutkan ke soal nomor 6. Seorang anak ingin mengetahui lebar sungai. Di seberang sungai terdapat sebuah pohon. Untuk itu dia menancapkan tongkat pada posisi A, B, C, dan D dengan ukuran seperti pada gambar. Jika anak tersebut berada di titik B, oke, berarti anaknya ada di sini. Maka berapakah jaraknya terhadap pohon tersebut? Nah, pohon kan ini di sini sehingga yang ditanya tuh jarak dari B ke pohon. Kalau baru dibuatkan gambarnya, nah seperti ini ya. Ini kan yang dimaksud. Jadi panjang BE. Nah, sedangkan di soal yang sudah kita ketahui panjang AB-nya, panjang AD, panjang CD. Panjang DE-nya belum. Kalau kita mau menentukan BE, kita kan tinggal gunakan Pitagoras. AB-nya udah dapat, tinggal kita cari AE-nya. Ya, AE baru adanya AD, DE-nya belum. Maka kita misalkan saja ini dengan X. Kemudian ini ada dua segitiga ya. Jadi kalau misalkan dari D ke E baru dimisalkan sebagai X, berarti dari A ke E sama saja dengan X ditambah 4. Kan dari sini ke sini 4. Gitu. Kemudian nih panjang yang pendeknya tadi di sini berarti X gitu ya. Gunakan konsep kesebangunan. Jadi X per X ditambah 4 sama dengan 6 per 8 gitu ya. Kali silang 8X sama dengan 6X tambah 24. Nih kita kurangkan berarti jadi 2X sama dengan 24. Maka X-nya 12. Oke. Maka X-nya 12 gitu ya. Nah ini X ditambah 4 berarti 12 tambah 4. Maka 16 ya. Yang ini 16 sehingga panjang BE bisa kita tentukan dengan menggunakan teorema Pitagoras. BE sama dengan akar dari 16 kuadrat ditambah 8 kuadrat. Maka 256 tambah 64, akar dari 320. Nah, akar 320 cari berapa kali berapa yang hasilnya menjadi 320. Salah satunya harus bisa diakarkan. Jelas, yang ini kan tidak termasuk ya. Ini 144, ini 169. Ini semuanya 8 nih. Sehingga kita bisa memanfaatkan informasi yang ada di soal kalau kita belum terbiasa mencari perkaliannya gitu ya. Udah jelas nih 8 semua, artinya akar 64 gitu ya. Kan akar 64 itu 8. Tinggal cari 64 dikali berapa yang hasilnya jadi 320 gitu ya. Sehingga dapatlah kita akar 64 dikali 5. Maka 8 akar 5. Sehingga jawabannya yang E gitu. Baik, itu untuk soal nomor 6 ya. Kita akan lanjutkan ke soal yang nomor 7-nya. Panjang sebuah persegi panjang adalah 2A tambah 2 cm dan lebarnya A dikurang 1 cm. Berapakah nilai A? Putuskan. Ingat, kalau dapat soal seperti ini, kita tinggal eh, memutuskan saja ini bisa menjawab A atau tidak. Jadi tidak perlu menghitungnya. Ya. Contoh di sini luas persegi panjangnya 70. Ini panjang kali lebarnya kan udah ada. Panjang kali lebar sama dengan 70. Maka kita bisa nyari nanti nilai A-nya berapa. Termasuk yang nomor 2 juga sama. Diagonal persegi panjangnya diketahui berarti kita bisa cari dengan menggunakan teorema Pitagoras. Ya, sehingga dua pernyataan bersama-sama bukan. Pernyataan satu saja cukup, pernyataan dua saja cukup. Berarti yang D ya. Itu. Kalau kita mau menghitung, tinggal hitung saja. Berarti kan gini nih, 2A tambah 2 dikali A dikurang 1. Ini kali pelangi ya. Sehingga 2A kuadrat dikurang 2. Maka kita bagi 2 nih. Kedua ruas kita bagi 2 jadi 35 sama dengan A kuadrat dikurang 1. Sehingga A kuadrat dikurang 36 sama dengan 0. Faktorkan. Maka A-nya bisa negatif 6 atau A-nya 6. Tentu yang kita ambil yang A-nya sama dengan 6. Yang pernyataan 1 terbukti ya. Yang pernyataan 2-nya, nah ini kan diagonal tuh yang ini. Diagonalnya akar 221, panjangnya ini, lebarnya ini. Nah, kita gunakan Pitagoras.
Akar kuadrat dari ini ditambah ini kuadrat sama dengan ini, gitu kan? Nah, kalau misalkan kita hilangkan, ini kan ada akarnya nih, kedua ruas kita kuadratkan, maka menjadi hilang akarnya. Sehingga ini kita hitung saja nih. 2A tambah 2 kuadrat itu 4A kuadrat tambah 8A tambah 4. A dikurang 1 kuadrat itu A kuadrat dikurang 2A ditambah 1. Ini 221. Tinggal hitung ya. Kemudian faktorkan dan dapatlah A-nya 6. Oke. Jadi untuk soal ini jawabannya yang D. Berikutnya kita lanjut ke soal nomor 8. Ini ada gambar, tentukan panjang DE. Yang ini. Putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 berikut cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut. Ini juga sama. Ya, kita tidak perlu menghitung angkanya kalau hanya mau menjawab. Oke. BE. Di sini BE-nya 30. Oke. Berarti kalau paruh dimisahkan ini X, maka yang ini 30 dikurang X. Ini kita bisa gunakan konsep kesebangunan untuk menghitung DE. DE itu berarti kan DE per 6 ya, per AB nih. Nah, kalau kita gunakan ini berarti 30 dikurangi X per X. Nah, karena ini ada dua variabel yang belum diketahui, ini DE kita belum tahu dan yang sedang ditanya di sini ada X. Maka ini belum bisa kita tentukan. Yang nomor 2 DC atau CD. CD-nya di sini 24, nah AC-nya belum diketahui, ini juga sama, sehingga DE per 6 sama dengan 24 per AC. Jadi ini juga belum bisa, karena ada dua variabel yang belum diketahui. Sehingga pernyataan 1 dan pernyataan 2 ini tidak ada yang tidak cukup gitu ya, tidak cukup untuk menjawab pertanyaan. Oke, soal berikutnya nomor 9. Oke, kita ada berapa nih? 12 menit lagi. Oke. Diketahui luas daerah yang tidak diarsir adalah 105 cm. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas A dan B berikut? Oke, kalau perlu dimisalkan ini P, ini Q, di sini R, maka bisa perlu ditulis P ditambah Q itu sama dengan luas dari persegi panjang ini, 7 kali 10. Ya, sehingga P tambah Q sama dengan 70. Kemudian yang ini, R ditambah Q sama dengan ini, berarti 9 kali 9, 81. Gitu ya. Kalau kita jumlahkan, kita bisa lihat dari persamaan, bisa lihat dari gambar. Kan ini ada Q yang di persegi, ada Q yang di persegi panjang gitu ya. Sehingga Q-nya ada 2. Kalau kita jumlahkan, P tambah 2 Q berarti ini ya, tambah R gitu. Kalau lihat di persamaan juga sama. P tambah R tambah 2 Q sama dengan, jumlahin aja nih. Jumlah luas ini ditambah luas ini gitu kan. Sehingga 70 tambah 81. Jadi 151. Nah, di soal diketahui luas daerah yang tidak diarsir adalah 105. Nah, yang tidak diarsir ini berarti kan ini nih, P ditambah R gitu ya. Sehingga P ditambah R sama dengan 105. Substitusikan ke sini. Kan kita ditanya luas daerah yang diarsir. Maka kita cari aja nilai Q-nya. Ini kan luas daerah yang diarsir yang Q. Sehingga substitusi ke persamaan ini nih. Nah, P ditambah R-nya kita ubah jadi 105 tadi ya. Ditambah 2Q sama dengan 151. Maka 2Q-nya 46, Q-nya 23. Sehingga luas daerah yang diarsirnya 23. Nilai B 28. Berarti jawabannya yang B. A kurang dari B. Gitu. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Perhatikan gambar. Di sini ditanya AC dikurang AB sama dengan 8. Oke, pertama kita bisa menentukan nilai AD ya dengan mengalikan 32 dengan 18. AD kuadrat tapi ya. Nah, AD kuadrat sama dengan CD kali BD, maka 32 kali 18 sama dengan 576. Ini AD kuadratnya. Kalau AD berarti 24. Nah, ini kan segitiga siku-siku. Ya, di sini segitiga siku-siku. Berarti eh kalau kita mau hitung AC berarti kan AD kuadrat ditambah CD kuadrat karena ini adalah sisi terpanjangnya.
Oke, tinggal hitung saja. Nah, ini AC-nya. Kemudian AB juga bisa kita hitung. Ya, berarti seperti ini. Nah, kita cek AC dikurang AB. AC-nya 40, AB-nya 30. Harusnya 10. Sedangkan di sini 8. Maka yang ini salah. Oke. Nah, bentar nih, animasinya salah posisi sepertinya. Oke, sebentar. Iya. Oke, kita lanjutkan kembali. Oh, ini pada ini bentar. Tadi sudah sampai sini ya. Nah, sekarang yang ini AD berbanding AC, kita udah tahu. AD-nya tadi 24, AC-nya 40, berarti 24 berbanding 40 sama dengan 3 berbanding 5. Maka yang ini betul. AD per CD sama dengan AB per BC. Oke. Berarti seperti ini. Ini tentu tidak sama ya. Luas segitiga ACD berbanding luas segitiga ABD sama dengan 16 berbanding 9. Kita hitung. Nah, ini bisa kita coret kalau kita bandingkan ya. Berarti 32 per 18. Sehingga perbandingannya 16 per 9. Kayak untuk soal-soal seperti ini, kalau nomor satu salah, nomor duanya benar, sebenarnya kita tidak perlu cek yang ini. Dengan catatan kita benar-benar betul ya menghitung nomor satu dan nomor duanya. Sehingga jawabannya udah bisa langsung yang C. Kenapa? Karena ini kan ada satunya. Tadi katanya satu salah. Ini juga kan ada satunya salah. Semua benar ya pasti salah. Ya kan? Karena satunya tadi udah salah. Kemudian yang nomor duanya, kan tadi duanya benar. Ini empat. Udah nggak mungkin. Maka kalau udah nomor satu salah, nomor dua benar. Kalau tipe yang seperti ini, kita bisa langsung jawab. Berarti jawabnya yang C. Gitu. Baik, berikutnya. Oke, ini yang terakhir ya. 6 menit lagi. Baru dibahas sampai sini dulu aja. Nanti silahkan kalau ada yang masih bingung dari apa yang sudah dijelaskan, boleh japri ke Parudi ya. Baik, panjang sebuah persegi panjang meningkat 40% dan lebarnya berkurang 20%, maka luasnya menjadi. Ini kita harus tahu dulu, kita misalkan X-nya panjang yang pertama, panjang awal, yang kedua itu Y-nya kita misalkan sebagai lebar awal. Maka luas persegi panjangnya kita kalikan aja kan, panjang kali lebar, maka luas persegi panjangnya XY. Nah, kemudian kita cek setelah terjadi perubahan. Tadi panjangnya meningkat 40%. Berarti kan X-nya ditambah dengan 2 per 5X. 2 per 5X dari mana? Dari 40% tadi. Kan 40% artinya 40 per 100 dikali X berarti kan? Oke, kalinya pakai titik berarti. Nah, dikali X. Karena kan 40% dari panjangnya. Jadi 40 per 100 dikali X. Ini tinggal kita perkecil bagi 20 kan. Berarti 2 per 5X. Nah, ini. Jadi 20%-nya itu 40%-nya itu 2 per 5X. Sehingga panjang setelah terjadi perubahan ya tinggal kita jumlahin aja kan. Yang X ditambah dengan 40%-nya, yaitu X ditambah 2 per 5X. Nih ada satu kan. Jadi 5 kali 1, 5. Ditambah 2 berarti 7. Maka 7 per 5X. Gitu ya. Itu panjangnya. Lebarnya sama, kita hitungnya seperti tadi. Karena dia bilang berkurang, kalau ini kita kurangi. Ini berarti kan 20 per 100 kita kali dengan Y. Ini bisa dibagi 20 berarti 1 per 5Y. Sehingga ini ya dikurang 1 per 5Y. Ini ada 1, berarti 5 kali 1, 5. Kurangi 1 berarti 4 per 5. Gitu ya.
Nah, maka 4/5Y. Kita hitung luas setelah terjadi perubahan. Luas persegi panjangnya, maka panjangnya 7/5X dikali lebarnya 4/5Y. Maka 7 kali 4, 28, 5 kali 5, 25. Berarti 28/25XY gitu ya. Nah, tinggal kita hitung persentase perubahannya. Gitu kan. Di sini kan maka luasnya menjadi oke. Luasnya kan tadi ini luas perubahan nih 28/25XY. Berapa persen perubahannya? Berarti ini harus kita kurang dulu dengan luas ini. Jadi luas ini nih, luas yang sudah berubahnya kita kurang dengan luas asalnya dulu. Nah, itulah kan kita akan dapat perubahannya. Kemudian kita bagi dengan luas persegi panjang awal. Ya, kalau untuk menentukan persentase seperti ini ya, kita kali 100%. Oke. Nah, ini kan XY bisa kita keluarkan XY-nya ya. Nih, bisa kita tulis gini nih. 2XY, sebelah sini aja. XY dikali 28 dikurang 1. Gitu ya. Per XY. Gitu kan? Nah, ini tinggal kita coret. 28/25 maksudnya. Oke. Jadi kita tinggal hitung 28/25 dikurang 1 gitu. Caranya ini 25 kalikan dengan 1 berarti kan 25. Nah, 28 kurang 25 berarti 3. Maka 3/25 dikali 100%. Gitu. Ini tinggal kita coret. Berarti kan 4. 3 kali 4, 12. Gitu. Maka 12%. 12%-nya apa? Ya tentu naik. Ya, kalau misalkan negatif baru dia turun. Gitu ya. Jadi yang ini naik 12%. Yang B jawabannya. Oke, gitu ya. Sampai situ dulu aja. Baru dicukupkan karena Parodi harus persiapan untuk sesi berikutnya ya. Jadi Parodi bahas sampai nomor berapa nih? Sampai nomor 11 dulu saja. Oke, Parodi cukupkan ya. Oke, Parodi cukupkan dan Parodi akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Jangan lupa kalau ada kendala tinggal japri saja. Parodi akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.